Selamat datang di channel Kampus. Perkenalkan, nama saya Hira. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi atau sebaran frekuensi adalah sarana untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kelas. Nah, nilai-nilai pengamatan yang masuk ke dalam suatu kelas tertentu dihitung banyaknya. Nah, banyaknya pengamatan dalam setiap kelas itu disebut frekuensi kelas. Pengelompokan tersebut disusun dalam sebuah tabel yang disebut tabel sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita menyajikan data di dalam tabel distribusi frekuensi, kita harus mengerjakan beberapa langkah terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentukan jangkauan, yaitu jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Selanjutnya, tentukan banyaknya kelas yang akan dibuat dengan aturan Struch. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di mana K banyaknya kelas dan N adalah banyaknya data. Yang ketiga, tentukan perkiraan panjang interval kelas yang akan dibentuk. Yaitu panjang interval sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Dan yang keempat, pilih batas bawah kelas pertama. Yang kelima, menentukan titik tengah. Rumusnya adalah MI sama dengan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Penyajian data tabel distribusi frekuensi. Nah, berikut ini data hasil penelitian tentang kompetensi mengajar 100 orang guru di sesuatu kota tertentu. Data ini fiktif ya. Nah, di sini ada datanya. Nah, susunlah daftar distribusi frekuensi dari data tersebut. Yaitu yang pertama kita harus mengerjakan adalah menentukan jangkauan. Ya. Untuk menentukan jangkauan, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, kita lihat dari data ini nilai yang terbesar adalah 90 dan nilai yang terkecil adalah 45. Berarti 90 dikurangi 45 sama dengan 45. Nah, selanjutnya menentukan banyaknya kelas, yaitu kita dengan menggunakan rumus Struch. Dengan rumusnya apa tadi? Yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya. Nah, log N-nya ini ada berapa? Di sini kan ada 100 orang guru, berarti N-nya adalah 100. Ya. Nah, berarti sama dengan ya 1 ditambah 3,3 dikali log 100 ya. Kalau misalnya lognya tulisannya seperti ini artinya 10 log 100. Seperti itu ya. Cara penyelesaiannya seperti apa? Yaitu 1 ditambah 3,3. Nah, untuk log 10 log 100 ini artinya adalah apa? Artinya dikali ya 10 log 10 pangkat 2. Seperti ini ya. Atau sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali, nah 2-nya kita keluarkan ya, dikali 10 log 10. Ingat ya, sifat dari logaritma. Nah, ini kita coret, 10 log 10 itu 1, 1 kali 2 adalah 2. Berarti sama dengan 1 ditambah 3,3 ya dikali, berapa? Dikali 2. Atau sama dengan 1 ditambah 6,6 sama dengan 7,6. Seperti itu ya. Nah, di sini kan dia 7,6. Kita harus membulatkan ya, karena ini banyaknya kelas. Kita bulatkan yaitu jadi 8 kelas ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu ya tentang dibagi banyaknya kelas ya. Tentang dibagi banyaknya kelas atau K ya. Tentangnya itu ada berapa atau jangkauan ya, berarti 45 dibagi 8.
yaitu 5,625 atau kita bulatkan menjadi 6. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tadi data yang tadi ya. Kita lihat tabel 1 daftar distribusi frekuensi kompetensi mengajar gurunya seperti ini. Ya, tadi kan kita di slide sebelumnya untuk jangkauan ya. Jangkauan tadi untuk yang A ya, jangkauan tadi ada 45 ya. Kemudian banyaknya kelas yang B ya tadi itu adalah sebanyak 8 kelas ya. Kemudian yang C itu tadi apa? Panjang kelas. Panjang kelasnya ada 6 ya. Nah, yang D ini menyusun tabel distribusi frekuensi yang akan kita kerjakan ini. Seperti itu ya. Nah, di sini kan datanya ini nilainya dari 45 sampai dengan 90 ya. Atau dengan 90. Nah, kita membuat banyak panjang kelas, yaitu panjang kelasnya dari nilai ini yaitu sebanyak tadi berapa? Sebanyak panjang kelas 8 ya. Banyaknya kelas ada 8, makanya kita hitung di sini tabelnya ke bawah ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari situ ya. Banyaknya kelas. Nah, kemudian untuk panjang kelas yaitu rentang nilainya ini untuk yang diisi di sini yaitu dia tadi 6 kan. Nah, mulai yang terkecilnya 45, berarti 45 sampai berapa? Biar 6, ada 6 angka yaitu sampai 50 ya kan. 45, 46, 47, 48, 49, 50 jadi 6 ya, ada 6. Ada 6 panjang kelas. Berarti selanjutnya adalah 51 sampai 56, 57 sampai dengan 62 ya. Habis 62, 63 ya, 63 sampai dengan panjangnya harus ada 6 ya. 6 berapa? 68, kemudian 69 sampai dengan 74. Berlanjut ya, ini berlanjut. Habis 68, 69 sampai 74, habis 74, 75 sampai dengan 80 ya. 81 sampai dengan 86, 87 sampai dengan 92. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat nilai tengahnya. Ya, nilai tengahnya seperti apa? Jadi antara 45 sampai dengan 50. Berarti nilai tengahnya adalah berapa? 47,5 ya. Antara 51 ke 56 nilai tengahnya berarti 53,5. Kalau ingin tahu seperti apa? Seperti ini. 51, 52, 53, 54, 55 ya, 56. Nah, di sini kan datanya ada 6 ya, sebanyak 6. Berarti data yang tengahnya adalah antara 53 dan 54. Berarti 53 tambah 54 dibagi 2. Ya, berarti hasilnya adalah 53,5. Seperti itu ya. Jadi tengah-tengahnya. Berarti 57 sampai 56 dia adalah 59,5 ya. Tengahnya ya. Berarti 63 ke 68 berarti 65,5, 69 ke 74 berarti 71,5 ya. 81 ke 75 ke 80 dulu 77,5, 81 ke 86 83,5, 87 ke 92 89,5. Seperti itu ya. Jadi dibuat seperti ini tengahnya, nilai tengahnya 87, ini kan 87, 88, 89, berarti 89 tambah 89, 90 dibagi 2 ya untuk yang ini. Makanya di sini 89,5. Seperti itu ya. Nah, kemudian frekuensi absolutnya ini adalah maksudnya gini, tentang dari 45 sampai dengan 50 ini yang ada di data, yang ada di tabel ini semua ada berapa gitu. Jadi kita bisa cari ya satu-satu. Nih, misalkan gini, untuk 45 sampai 50 dia 1, 45 ya. 45, 49 masuk ya. 49 kemudian masuk lagi enggak nih? Kita lihat. 49 tadi udah sampai 50.
kemana lagi, kita cari ya, cari sampai ketemu. Nah, ini 50 ada 3 ya. Lalu habis 50 ada udah ada 3 nih, antara 45 sampai 50 nih ada 45 lagi. Nah, ada 4 ya. Berarti frekuensi absolutnya ada 4. Dan seterusnya, semuanya harus dicari. Nah, sini saya sudah cari antara 51 sampai 56 itu dia ada 4 ya. 57 sampai 62 itu ada 8 ya. 63 sampai 68 itu ada 30, 69 sampai 74 ada 31. Nah, 75 sampai dengan 80 ada 20 dan 81 sampai dengan 86 ada 2 dan yang terakhir 87 sampai 92 ada 1. Kalau kita total semuanya jumlahnya ada 100. Seperti itu. Mudah bukan? Bagaimana pembahasan tadi? Easy study kan? Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.